kesempatan kali ini saya kasih kesempatan kepada Mbak Nung sebagai penulis buku Manusia Merdeka yang memerdekakan. Durasi 15 menit. Cukup ya. Baik, terima kasih Burator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat jajaran pengasuh Madrasah Nurul Huda, Dewan Guru yang saya hormati, para pejuang Laskar Nurul Huda yang akan menjadi pemegang estafet dari guru-guru yang hari ini hadir juga. Saya alhamdulillah Laskar Nurul Huda diikut sertakan, karena membicarakan pendidikan merdeka itu tidak akan selesai di saya, di generasinya saya. Saya pernah nulis di Facebook, saya bilang ke anak saya bahwa anak keempat buat saya. Jadi saya bilang buku ini anak keempat dari saya. Jadi anak saya pertama Araika, Sapa, lalu anak keempat saya adalah untuk menjaga nyala yang saya ide-ide yang coba saya tuangkan di buku itu. Saya bilang ke Araika, ini tolong menghadirkan pendidikan merdeka itu tolong dijaga. Agar apa? Karena saya yakin pendidikan merdeka itu mungkin tidak akan selesai saya kerjakan. Nanti kalau sudah saya meninggal, maka anak-anak saya yang harus melanjutkan. Begitu. Jadi kalau Laskar Nurul Huda hari ini hadir, saya senang sekali karena mereka yang nanti akan melanjutkan pekerjaan kita. Begitu ya Bu Bida ya. Baik, saya akan sedikit cerita saja tentang kenapa saya nulis buku ini gitu ya. Jadi buku ini bermula dari kegelisahan saya atas praktek pendidikan di Indonesia. Praktek pendidikan di Indonesia selama saya jadi murid, dari mahasiswa, jadi guru di Bluto dan di Nurul Huda, itu saya gelisah. Karena ketika saya kuliah, saya itu banyak sekali berinteraksi dengan pemikiran pendidikan kebebasannya Paulo Freire, Ivan Illich, itu terus saya kebetulan di Kiai saya cukup beruntung sebagai manusia itu karena saya bisa berinteraksi langsung dengan para pendidik, para penggiat pendidikan merdeka di Indonesia. Saya kenal cukup baik dengan yang namanya Pak Bahrudin di Salatiga yang menginisiasi sekolah komunitas Kuliah Thayyibah. Namanya sekolahnya Kuliah Thayyibah. Kuliah Thayyibah itu sekarang berkembang punya namanya sekolah Ditek Engineering. Ditek Engineering itu sekolahannya hanya kayak gudang gitu, nggak mewah sama sekali, gratis, modelnya pasca bayar. Saya kemarin cerita sama Pak Den itu, pasca bayar itu gini, ketika masuk kuliah ke sana itu kita gratis, tapi murid di sana harus punya inovasi yang bisa dipatenkan sehingga patennya nanti itu bisa dibuat bayar. Jadi biaya kuliahnya di belakang setelah murid menemukan sesuatu. Ditek Engineering sekarang ini produk terbarunya adalah dia sekolahnya di desa Pak. Kalau itu bukan di pusat kota di Salatiga enggak, tapi di tengah gunung. Mungkin dia kayak di pinggir itu Pak. Cuma Ditek itu sekarang pemegang hak kekayaan intelektual untuk pembuatan jamban yang kotoran manusia itu kan dirubah menjadi gas dan itu menjadi bahan bakar rumah tangga di masyarakat kita. Mereka pemegang hak kekayaan intelektualnya. Artinya ketika jamban ini diproduksi, mereka dapat uang pada mau penemu di sana. Dan yang terakhir yang sangat mencengangkan, murid di Ditek Engineering kemarin menemukan alat pendeteksi kerusakan pesawat terbang dan langsung dibeli oleh Boeing. Boeing itu perusahaan pesawat terbang Jerman. Itu anak-anak desa, anggap anak-anak kayak Regigi itu Pak. Tapi ketika
mereka dididik dengan pendidikan yang luar biasa, yang merdeka, mereka bisa menghasilkan duit. Ya enak sih mau bunuh ya Bapak Ibu, mau apa itu arah jadi mereka yang benar, tapi karena mereka pemegang hak kekayaan intelektual, mereka dapat uang terus dari mesin yang mereka buat. Itu Pak Banuddin. Saya juga kenal baik sama buahnya Pak Toto Raharjo. Itu saya sering berdiskusi langsung dengan mereka. Nah, kegelisahan saya ini saya sampaikan, Pak, kurikulum berubah berkali-kali kok guru-guru ngajarnya tetap ya, iya kan? Ya. Kurikulum PTSP, kurikulum apa, tapi guru-guru ngajarnya gitu aja. Nah, saya sebenarnya sangat senang sekali Nadiem Makarim mencanangkan pendidikan merdeka, kurikulum pendidikan merdeka. Karena apa? Saya tahu sekali, karena saya berinteraksi dengan orang-orang itu, saya tahu sekali tokoh-tokoh di balik kurikulum merdeka adalah panutan-panutan saya itu. Jadi ada Pak Banuddin di sana sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional, ada buahnya yang menjadi pengembang modul PAUD. Buahnya itu pengembang modulnya PAUD di pendidikan merdeka. Nah, jadi saya melihat semangatnya itu sama. Semangatnya itu sudah bagus di Indonesia, itu pendidikannya sudah bagus. Cuma praktek di lapangannya selalu gitu-gitu saja, gitu. Nah, saya langsung nyari nih sebagai guru. Saya sendiri Bu, Bapak Ibu, saya itu tidak merasa merdeka karena begitu saya tahu teorinya ternyata praktek di lapangan susah sekali. Gitu. Nah, makanya saya akhirnya menuliskan itu agar saya itu apa ya yang terjadinya. Saya mengkaji pertama yang terjadi di guru-guru kita itu kenapa tidak tumbuh berubah adalah masih adanya miskonsepsi, adanya ketidakpahaman tentang makna merdeka. Merdeka itu kalau di jajaran guru-guru negeri, guru-guru ASN yang itu omongannya seperti ini. Ya nyaman guru-guru merdeka. Ya jadi tak ya jadi. Nyaman guru-guru merdeka, tak usah beri ulangan apa-apa jangan guru. Jadi gitu. Saya ketua KKD di Bluto itu, saya tuh mengumpulkan guru-guru, ini Bapak Ibu harus gimana ya? Merdeka enggak? Merdeka belum, enggak perlu buat apa RPP, enggak perlu buat modul aja, enggak perlu kayak gitu, enggak perlu ulangan. Ulangan ya semaunya kita mau ulangan boleh enggak ya enggak usah. Merdekanya begitu. Jadi akhirnya salah sekali. Akhirnya ya kok kurikulum merdeka saya jensal tuh. Saya nggak tahu kalau di madrasah kita kayak apa. Nah nanti ternyata yang mengalami miskonsepsi makna merdeka itu bukan hanya gurunya, bukan hanya muridnya, kepala dinasnya, pengambil kebijakannya, kepala sekolahnya itu masih tidak paham merdeka itu apa. Kan salah ini kalau ini. Karena sebenarnya kalau menurut kurikulum baru ini, merdeka itu adalah katanya Ki Hajar Dewantoro itu. Merdeka itu jadi kalau kurikulum merdeka itu fondasi pemikirannya dari Ki Hajar Dewantoro, tidak kalah orang-orang luar, tapi Ki Hajar Dewantoro. Dan makna merdeka adalah pertama tidak terperintah. Tidak terperintah itu artinya kita melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu bukan karena faktor dari luar. Nah ini nanti kalau sampai murid itu juga hebat ini kalau murid bisa tidak terperintah. Tetapi karena motivasi internal, tapi karena nilai-nilai dalam diri. Saya ambil contoh simpel aja. Bapak Ibu kalau kita naik berkendara sepeda motor, kita kalau ke Bluto atau sampai ke Pasar Lenteng pakai helm enggak? Enggak kan? Enggak kan? Enggak pakai helm. Kecuali ada pengumuman di grup besok ada operasian, baru pakai helm. Artinya kita melakukan pakai helm dan tidak itu bukan karena motivasi, tapi polanya takut ke polisi.
itu kita belum merdeka urusan helm. Padahal helm ini urusannya menyebut dengan polisi, tapi itu amat kesalahan. Bajunya masuk ke roda, terus jatuh, ya mas. Wah kita punya ya udahlah sudah kebagian. Padahal enggak, karena kita juga ceroboh. Helm ya ini loh, makna merdeka itu seperti itu Bu. Jadi kalau murid PAUD RA, saya itu selalu bilang, Mbak nih nggak usah banyak-banyak targetnya, murid bisa antri aja itu udah bagus. Antri Pak, umpamanya mau saling sama gurunya, dia bisa antri, tak nyotok-nyotok temannya, itu udah luar biasa. Itu sudah nilai karakter sudah terbentuk. Pertama tidak terperintah, satu. Yang kedua, memiliki disiplin untuk mengatur diri sendiri, untuk tidak merugikan diri sendiri. Dan yang ketiga, untuk memiliki disiplin sikap untuk tidak merugikan orang lain. Jadi betul Bapak. Jadi kalau merdeka yang bebas, freedom, itu bukan makna merdekanya Ki Hajar. Makna merdekanya Ki Hajar itu lebih dekat ke independence, gitu ya. Ada tanggung jawab sosial. Jadi manusia merdeka itu bukan manusia yang sat-sat maunya sendiri ngajar iya, mau nggodel kepalanya, mau nggodel nyirut, Pak Bojo masuk ke kelas, mau tadi nyirut, Pak Aroja, tidak boleh. Jadi bukan karena ada nyirut dan tidak ada nyirut, tapi karena ini kewajiban saya. Itu merdeka. Jadi saya umpamanya, saya ala bagus, benikolannya terus jadi apa, tapi ya karena memang ini kewajiban saya, itu aja. Itu merdeka sih kan? Begitu. Nah, bagaimana nanti kita sebagai guru bisa menanamkan ini kepada murid? Artinya, murid buang sampah nggak usah banyak-banyak deh, buang sampah di tempatnya saja. Gitu. Jadi murid itu nggak usah isolong, memarinakan tempat sampah itu sudah merdeka. Indikatornya nggak, karena kita juga akhirnya kepemilikan karakter gitu ya. Jadi makna merdeka ini ternyata tidak banyak dipahami oleh banyak orang gitu. Dan saya dalam pembuatan buku itu saya langsung berkonsultasi memang dengan Pak Den, dengan Bu Wahya, dan alhamdulillah mereka berdua mau menulis untuk buku saya. Terus ada satu orang instruktur nasional pendidikan guru penggerak, itu juga saya ajak, Mbak kalau posisinya kayak gini, muridnya kayak gini, saya gimana kan? Nah, gitu. Jadi dia juga yang aktif berdiskusi dan akhirnya saya punya beberapa wawasan tambahan gitu. Nah, terus yang ingin kembali saya sampaikan, pendidikan merdeka itu juga harus memuat beberapa hal penting, yaitu pendidikan yang membahagiakan. Nanti Zami mungkin dari sisi psikologi kenapa harus bahagia. Murid itu, kata Pak Den, saya tanya Pak Den waktu saya undang, Pak Den, tugas utama guru itu apa? Ya, menjaga kebahagiaan murid saat belajar. Murid bahagia itu maunya jam kosong terus, gitu kan? Maunya nggak usah diajar. Enggak, sebenarnya nggak kayak gitu. Ada cara-cara menjaga kebahagiaan murid. Pertama yaitu jangan memberikan materi yang jauh dari dia. Umpamanya ada soal fisika, sebuah lonceng ditaruh di planet Mars. Itu murid siapa sih nyabak lonceng di sana? Ya lo kan? Nah itu nggak boleh. Saya urusan guru pikir nanti dari kami ya, dia apa itu. Cuma saya pernah diajar guru dan langsung nggak suka sama fisika itu gara-gara soalnya sebuah lonceng digantung di planet Mars. Silahkan dihitung gerak jatuh bebasnya. Siapa sih yang bawa lonceng di planet Mars? Dan saya nggak masuk akal ini. Saya nggak mau ya itu kayak gitu. Nah, jadi nanti akan dijelaskan itu secara detail oleh Ki Zami. Buku saya nanti saya bagi dua, ya. Jadi untuk merdeka itu prosesnya harus bersama-sama.
gurunya harus merdeka. Gurunya harus belajar merdeka. Tadi ngajar tak ngajar berbunyi polana udah kepalana. Ngajar boleh itu ngajar belajar berbunyi polana terus alam bukan. Tapi karena ya aku ini yang memang kayak gini harus kayak gini. Itu terus gurunya harus merdeka. Itu di bagian pertama. Gurunya harus berani memerdekakan diri dan terus belajar. Yang kedua adalah gurunya itu harus berani menembus, berinovasi, punya cara-cara baru. Kalau di madrasah, saya sering lihat Pak Laili sering ngajak muridnya keluar, melihat. Kalau muridnya bilang, Bu bosan, duduk di bawah ya, nggak apa-apa, asal tetap mengerjakan. Karena itu mungkin cara dia merelaksasi otaknya ya. Nggak apa-apa, itu bukan untuk main. Ya. Ya, Dan apa? terakhir saya itu चल ठीक है यार मैं ना ये तो पता नहीं क्या dari masalah yang saya ikut di pondok. मैं लाइव बंद करने लगा रहा गैस से आजा गेस्ट ऑन कर गेस्ट ऑन Ada hitam di atas putih kalau lolos tes harus mau jadi kepala sekolah atau pengawas. Saya menghindari itu, nggak mau saya makan ribut saya jadi kepala sekolah. Jadi mendalami pendidikan merdeka dan beberapa masih mikir, saya tetap nggak mau jadi kepala sekolah, tapi saya maunya jadi kepala dinas. Saya tetap nggak mau jadi kepala sekolah, tapi saya maunya jadi kepala dinas. Jadi Pak Obed tolong diusahakan dulu. Karena pemahaman ini saya bisa meluruskan apa-apa yang miskonsepsi di lapangan sebagai kepala sekolah. Tapi ketika saya tahu di lapangan sedemikian seperti itunya, kayaknya kepala sekolah berkurang gitu. Lagi saya kepala dinas gitu kan ya. Amin amin. Dari saya kita ngobrol aja setelah ini. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan bersama-sama semoga menjadi kepala dinas. Amin. Jadi dari muda kita ada perwakilan di dinas kepada Bapak lebih muda. Kira-kira tidak perlu diterangkan lagi ya apa yang disampaikan Bang tadi, bahwa ternyata di lapangan tentang merdeka masih miskonsepsi ya, banyak yang salah paham gitu. Kemudian untuk pembicaraan kedua dari Kiai Zamzami, saya kasih waktu selama 20 menit ya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saat ini masuk pondok pesantren Nurul Huda Kiai Haji Makam Sijai serta seluruh majelis keluarga yang saya hormati, segenap Dewan Guru menjadi tingkatan PAUD sampai SMK. Yang pertama, saya ucapkan untuk Yinonom selamat atas lahirnya buku yang luar biasa ini. Sebagai anak keempat, jadi saya menikmati buku ini tempo hari perjalanan juga dari Sumeneb ke Malang, balik ke Sumeneb lagi. Enak memang, karena memang penulisannya bukan model penulisan buku ilmiah. Jadi dibuat semacam kita ikut terlibat di dalamnya, akan seperti itu. Nah, selanjutnya
bangga sekali rasanya saya diminta untuk mengulas sedikit yang ada di sini, sehingga nantinya ini juga bukan hanya menjadi media belajar kita, tapi bagi saya pribadi ini media belajar yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, tadi sekilas sudah dijelaskan terkait bagaimana kurikulum merdeka, bagaimana juga memerdekakan anak didik kita. Dan kalau Nyi Nunung tadi menyampaikan, beliau sangat bersyukur bisa kenal dengan orang-orang hebat, termasuk yang merupakan pencetus komunitas sekolah Korea Toyiba. Alhamdulillah melalui wasilahnya Nyi Nunung saya juga kenal dengan beliau, karena saya diminta oleh Nyi Nunung waktu itu untuk membedah bukunya Pak Ahmad Bahrudin, dan di situ saya diskusi cukup panjang sampai sekarang pun sering WA dengan Pak Bahrudin. Jadi sedikit banyak akhirnya juga saya juga belajar dari Pak Bahrudin terkait dengan bagaimana merdeka. Yang gak kalah pentingnya memang karena ini materinya manusia merdeka yang memerdekakan. Artinya gurunya harus merdeka dulu. Kalau mindsetnya gurunya tidak merdeka, bagaimana mau memerdekakan? Makanya menarik kalau kita udah sebetulnya yang nonton ini. Dan entah, mohon maaf nanti mungkin kalau saya lebih dari 20 menit, karena memang menarik. Dan jarang-jarang ada lembaga pendidikan yang upgrading seperti ini. Tadi saya dengan bicara cukup lama. Biasanya akhir tahun rata-rata dewan gurunya itu healingnya keluar kota rekreasi. Tapi ini healingnya dapat ilmu juga. Artinya di 2025 targetnya memang harus ada peningkatan dari dampak ini, dampak dari kegiatan ini, sehingga 2025 akhir tidak di debagram lagi, tapi mungkin di praktek atau di malam. Amin, amin, amin. Enggak, saya sampaikan begini. Jadi memang sekarang lembaga pendidikan itu bukan zamannya lagi berkompetisi, yang ada hanya berkolaborasi. Saya juga pernah diminta untuk upgrading guru, itu saya sampaikan itu, lembaganya milik Ekuresi di Gapura. Sama, akhirnya ketahuan problemnya adalah problem yang ada waktu itu wali santrinya. Akhirnya lebih lanjutnya adalah materi untuk wali santri. Karena guru-gurunya ngacung semua, Pak, kira kamu wali santrinya terlalu ekspektasinya terlalu tinggi. Oke. Anaknya diminta hafal Quran, padahal imamnya gak hafal Quran. Baik, baik. Mohon izin Kiai, saya berdiri. Next. Nah, punya HP semua kan? Coba di-scan. Saya ingin lihat, jangan-jangan guru di Huda ini tidak merdeka gitu. Makanya dari sini ketahuan nanti. Silakan di-scan dulu. Kalau yang net monet dulu kan, mohon maaf kan bisa. Sudah bisa di-scan? Scan, larinya nanti ke Google. Kalau gak ada paket sama gak bisa juga. Kan memerdekakan. Kamera kurang dekat di kamera. Di kamera. Ini dulu bisa ya. Gak usah difoto. Langsung di scan paspor. Bukan kris ya, bukan krisnya. Kalau kris nanti. Ada tetangga ya. Langsung ke browser. Nah, langsung ke browser. Yang udah pakai
Ada yang bisa? Bisa. Baik. Bisa. Saya kirimnya ke Inonom. Nah, saya di grup. Saya di grup. Nah. Baik. Terus semua. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti silakan diisi identitas diri, nama, alamat, lama menjadi guru. Baik itu mungkin sebelumnya pernah mengabdi selain di Turun Kuda. Nanti akan disajikan 23 pernyataan di situ. Mohon dibaca dengan teliti. Pilih alternatif jawaban yang paling sesuai dengan diri Anda. Adapun pilihan jawabannya yaitu selalu, sering, kadang-kadang, jarak, hampir, tidak pernah. Selanjutnya juga setiap butir pernyataan jangan sampai terlewati. Nanti di akhir akan ada skor total. Ingat skor totalnya berapa? Ketika mengerjakan pekerjaan Di akhir akan ada skor total. selalu Ini kita ingin tahu. Asesmen diri, jangan-jangan Anda belum merdeka. campur saya Sudah bisa mulai? ketika mengerjakan pekerjaan yang menumpuk. Sudah. Tinggal mengerjakan. Gak lama dong, 23 cuma. Pilih selalu, sering, kadang-kadang, Ini tidak ada hubungannya dengan bicara dari kemudian ya. tidak pernah ya. Sebenarnya ini kita kan. Jantung saya berdebar-debar ketika Sudah ada yang mengerjakan tulis pekerjaan kawan? yang menumpuk. Sering merdeka nih. Merdeka. Kadang-kadang saja. Sudah di poin berapa? Masih 4. Jadi ya manusia merdeka Atau hampir tidak di pernah. letring? Tak pernah. Ini merdeka. Kita berapa? Tak sampai. Area ada. Bisa. Hampir tidak pernah. Ya. Oh baru pakai. Jauh. Kau coba apa? Mulai bampan. Nama Andi. Tanya Wandi. Tidak nyaman. Sudah ada yang muncul? Mana ini? Saya mengalami gangguan Bisa. tekanan darah. Oh tidak punya pakai. Berarti belum merdeka pakai. Saya mengalami gangguan tekanan darah. Tidak tinggi. Sudah muncul berapa? Sering, kadang-kadang. 62. Ingat ya, 62. Hah? Ada lagi yang lain? Kadang-kadang. Iya, benar. Saya mengalami sesak napas ketika menghadapi kenakalan murid-murid. Sesak napas. Lalu jarang hampir. 62. Iqbal, berapa Mas Iqbal? Oh masih 13. Masih di nomor 13. Berarti kan kita merdeka. Kurang 10 lagi. Kadang-kadang gitu. Hah? Kadang-kadang gitu. Tidak kadang-kadang. Kepala saya merasa pusing ketika memikirkan banyak pekerjaan sekolah yang harus diselesaikan. Apa? Kepala saya terasa pusing ketika memikirkan banyak pekerjaan. Jinonom berapa Jinonom? 53. Jinonom 53. Jarang gue jarang. Benar bocah kalau ini. Saya pusing apabila situasi kelas tidak Masih bisa busuk? dikendalikan. Iya. Selalu. Dijawab dengan sejujur-jujurnya.
Ya, ke sini. Ini bagian dari asesmen diri. Kelas ini. Sering. Selalu Pak sini. Go. Tujuh. Selalu. Yo. 63. Tangan dan Tentunya di 63. berkeringat saat sedang duduk. Tiga. Berapa? Berapa? Iya, iya. 37. Sering. 37. Enam puluh, ada yang 60, 37, 63. Baik. 51. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil tetap dikerjakan. Ini merupakan Nah, ini merupakan skala tingkat stres kerja guru. Lihat posisi Anda di mana sekarang. Rata-rata ada di sedang? Sedang? Ya. Rata-rata di sedang. Ada yang rendah tadi? Masuk kurang nol. Ada yang rendah. Rata-rata di sedang. Ini alat tes. Oh, nggak masuk. Ini self assessment untuk menentukan tingkat stres kerjanya guru. Dan memang Bapak Ibu sekalian, di Indonesia profesi yang paling stres itu adalah guru. Ini di Indonesia. Next. Ya kan? Sampai Pak Jokowi saja bilang, saya kaget tingkat stres guru lebih tinggi dari pekerjaan lain. Dari presiden. Jadi lebih stres memang guru, lebih stres daripada presiden. Makanya kalau diambil data lain, yang paling banyak terjerat pinjol guru. Itu ada datanya. Ada datanya juga. Ini juga pernyataannya Pak Jokowi di Hari Guru Nasional beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau Anda stres, berarti wajar Anda guru berarti. Yang nggak stres saat ini bukan guru berarti. Tenang. Ya kan agak stres itu. Ciri khas guru yang pertama apa? Stres. Stres. Nah, next. Kenapa guru itu stres? Ada 3 faktor utama. Yang pertama, perubahan dan tuntutan kurikulum. Tadi sebagian besar sudah dijawab, dipaparkan oleh Nyono. Ganti menteri, ganti kurikulum. Kan gitu kan? Karena lagi nggak tahu kurikulumnya apa ini. Katakanlah yang tempoh hari katanya kurikulum merdeka. Kalau Nyono tadi mengatakan substansinya belum sampai ke situ. Karena lebih banyak laporannya online nggak karuan. Itu gurunya stres semua. Ini masih mending di sedang. Saya waktu pernah diminta di Pamekasan di IGTKM NU, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Muslimat NU, diminta isi. Itu rata-rata tinggi semua, Pak. Stresnya tinggi semua. Saya tanyakan, informasi dari sini. Wah, kena kurikulum merdeka waktu baru-barunya waktu. Stres semua. Yang mereka semua harus dengan online semua. Bingung seperti apa? Kepala sekolahnya bingung, gurunya bingung, kalau katanya bingung, jadi kelanjutannya juga bingung. Nah, yang kedua, perkembangan teknologi, Pak. Perkembangan teknologi itu membuat guru juga semakin stres. Siswa kita yang itu memang lahirnya di zaman gadget, itu lebih pintar daripada kita HP-nya. Kan itu, Pak. Apalagi Gen Z, Gen Alpha. Nah, sekarang ini kalau jenengan kan rata-rata kan kalau sekarang generasi ini generasi milenialnya di sini. Mohon maaf nih generasi kolonialnya. Artinya apa? Sekarang perkembangan teknologi itu semakin cepat, laporan diminta sampai akreditasi pun, borang akreditasinya online.
Sispena kan itu kan. Mau apa online, bingung semua. Akhirnya apa? Stres juga. KSP stres juga. Perkembangan teknologinya semakin besar. Dampaknya, jadi kalau rata-rata kalau ke siswa lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Makanya sekarang banyak guru-guru yang juga punya TikTok. Stres. Iya kan? Hilang stres. Gurunya gini, siswanya juga gitu kan? Gurunya. Yang itu yang akhirnya menghasilkan rematik. Apa? Remaja TikTok. Yang ketiga, perilaku siswa dan lingkungan sekolah. Ini juga bikin stres. Dampak teknologi, sekarang perilaku siswanya bikin stres. Dampaknya apa ya? Karena perkembangan teknologi. Gitu. Kata-katanya juga aneh-aneh. Siswa kita semakin toksik. Yang tempo hari yang pikiran apa? Guru tanya, ayo 3 tambah 5 tambah 6 tambah 3 kan soal matematika. Siswa itu jawab, kamu nanya. Kan gitu kan? Itu susah kita sekarang. Dan itu bukan cuma di kita juga seperti itu kan? Ya, yang matematika mana? Paut. Nah, kan gitu juga kan? Siswa itu. Kamu nanya ya. Aduh. Coba. Dimarahi karena mereka itu kan generasi strawberry kan, cuma indah dipandang gitu kan, tapi mudah lembek, hancur. Dimarahi, langsung tak masuk aku nih. Curhatnya di mana? Di TikTok, update status. Guru saya itu kejam dan sebagainya. Sudah itu. Curhatnya di situ. Makanya sekarang akhirnya bikin stres dulu. Ditambah lagi kalau kita memarahi siswa, memarahi murid, akan berlingkuan tak terima. Ini kan? Wah sudah itu. Kalau dulu kita itu dimarahi oleh guru, lapor ke orang tua, kita tambahin. Sekarang orang anak itu lapor ke guru, lapor ke orang tua. Orang numpuk ke sekolah kan? Guru udah pasti ya? Iya kan? Ini juga bikin stres. Apa? Apa itu? Pakai siswa itu. Hadir kan? Next. Nah, stres pada guru ketika mengajar akan berdampak kepada siswa. Gurunya stres, akhirnya ngajar. Terus siswanya bakal punya sekolah nyaman kan gitu kan. Yang repot ini juga kunci Bapak Ibu sekalian, terutama yang ajar PAUD. Fokus seseorang itu usia secara rumus psikologinya, usia tambah 5 jadi titik-titik menit dia fokus. Jadi kalau ada siswa PAUD usia 5 tahun tambah 5 berarti dia hanya 10 menit fokus mendengarkan. Lebih dari itu dia konsentrasinya hilang. Yang lebih tinggi lagi usianya berarti dia lebih lama fokusnya. Kurang dari itu berarti ada kemungkinan anak ini memiliki attention deficit disorder atau kekurangan dalam perhatian, kelainan itu. Nah, yang repot panjenengan semua marah di waktu 10 menit itu. Karena apa? Karena efek stres. Itu akan dibawa sampai dia dewasa bahwa buriah tukang gigir. Terus, kenapa itu sampai ke alam bawah sadarnya? 10 menit itu bahaya. Kalau yang ngajar MI ya tinggal ditambah lagi usia berapa anaknya, berarti dia fokus. Sisa dari itu apa? Ya pinter-pinternya kita, entah buat nyanyi-nyanyi dulu, selain fokusnya nyanyi. Makanya kalau menjenengan 1 jam saya ngomong kuat Pak. Enggak kuat saya.
Artinya apa? Jangan kaget kalau ada orang sepuh, ia juga pikiran pengajian kecil. Kenapa? Tapi kalau santri-santri kita sebagai kita cucu udah keluar rumah, apa miak kan gitu kan? Itu rumus psikologinya. Tapi jangan sampai stres kita itu berpengaruh kepada siswa. Next. Nah lanjut, kita bicara ini juga. Itu pengantar saja untuk masuk ke bukunya Ninonomi. Ini buku menarik kan? Jadi memang harus menjadi manusia merdeka agar kita bisa memerdekakan. Kita dulu Pak. Gak bisa kita memerdekakan orang lain. Kan Indonesia itu merdeka ketika ada negara lain merdeka sudah mengakui. Mau pada talikan tak bisa. Gitu. Kita bebannya stres, berat. Siswa mau dibuat bahagia, tidak bisa. Maka apa? Jadi kita dulu. Bagaimana kita ini harus benar-benar bisa menjadi hal yang positif di siswa. Berat memang, ya, karena jadi guru itu berat. Kalau gak kuat, jangan jadi guru. Katanya anak sekarang, jangan ya beda, jangan. Ini kalimatnya lagi ngetren juga. Anak sekarang kan gitu. Nah, next. Guru yang merdeka adalah guru yang tidak terperintah. Ini sudah disampaikan Nyonom tadi. Maksudnya apa? Tanya perintah. Apakah seperti itu? Ini pernyataannya Ki Hajar Dewantara. Artinya segala tindakan dalam pendidikan berdasarkan motivasi dan prinsipnya. Panjenengan sedayan hadir PKI kok atas dasar apa? Karena diperintah yayasan atau karena apa? Atau karena ingin tahu di background kayak apa? Yang terakhir tidak. Kalau karena takut diperintah oleh yayasan, berarti masih belum sebagai guru yang merdeka. Kalau hanya ingin tahu di background, sama. Belum merdeka. Tapi kalau niatnya upgrading, nyari ilmu, itulah guru merdeka. Tapi diberitahu dulu. Nah, diberitahu dulu. Artinya memang untuk merdeka harus dipaksa. Ikonik ini karena kalau nggak Makanya saya benar-benar sebelum berangkat tadi saya lihat playernya nih. Siapa kan? Berarti 30. Saya lihat khawatir salah kostum deh. Karena saya pernah diundang, namanya itu seminar. Jadi saya pakai celana. Karena yang undang itu NU tentang waktu itu, bisa lebih Pak. Saya pikir seminar, NU Pak, sarungan kalakuh ini lah. Tapi saya belum takut salah. Ternyata ya banyak juga yang pakai sarung. Tapi intinya Pak, apalah artinya celana dan sarung, yang penting isinya, betul? Nah, inilah merdeka. Yang penting substansinya. Kalau cuma casingnya merdeka, tapi substansinya tidak merdeka, itu bahaya. Kira-kira lebih merdeka yang beranak dengan sarung. Next. Bahaya. Ini biarkan ngantuk Pak. Ada dua bagian utama hubungan di dalam ini. Yang pertama adalah melampaui pandangan lama, gaya ini. Yang kedua, ini bagian dari terobosan baru. Ini karena yang diterapkan. Jadi kalau dalam konsep berpikir, apa yang dilakukan oleh Ninonom di bukunya itu bagian dari critical thinking dan creative thinking. Yang pertama itu bagian dari critical thinkingnya, berpikir kritisnya. Tapi tidak hanya berpikir kritis. Sekarang ini banyak orang berpikir kritis, tapi tidak berpikir kreatif. Kritis loh. Ceritanya kita solusi apa?
Ya rambut. Kayak gini banyak rambut tapi dari banyak. Ayo, mumpun manglo kan nyaman. Kurang dia. Macam-macam, Pak. Nyumpung tak nyumpung. Kan gitu lah. Nah, ini keren. Saya baca bukunya ini. Ada dua rumusan besar. Dan itu dalam konsep pemikiran, dalam konsep berpikir disebut critical thinking dan creative thinking. Yang kedua terobosan itu disebut creative thinking. Bagaimana proses berpikir kreatifnya. Next. Nah, karena pertama harus memang melampaui yang sudah ada, maka harus out of the box. Kan gitu kan? Bisa tulis gambarkan seperti itu. Ini ada 6 di situ. Yang pertama memutus mata rantai. Ini ciri khasnya Nyidono ini. Saya katakan ciri khasnya Nyidono apa? Saya beberapa kali sebenarnya berpikir salah satunya partai. Uniknya teknik pentingnya Nyidono apa? Mengatasi problem pribadi dulu orang tua. Hal-hal yang traumatis yang ada di masa lampau dulu diselesaikan. Begitu Nyidono. Baru selesaikan dengan anak. Ini juga sama, memutus mata rantai sama. Selesaikan problem guru dulu, proses berpikirnya guru ngajar. Putus mata rantainya. Apa? Banyak mata rantai di bukunya Nyidono yang itu harus diputus, putus. Salah satunya apa? Motivator matematika itu anak cerdas. Motivator matematika kudu. Ingat, setiap siswa kita itu cerdas. Yang pintar matematika belum tentu dia pintar main sepak bola. Yang pintar main sepak bola, yang juga sama, dia belum tentu juga bisa matematika. Atau memang malas belajar matematika, itu tahu main sepak bola apa? Tapi artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ada memang yang dia logis matematisnya unggul. Kita ekologi sudah logis matematisnya dia jalan. Ada yang kemampuan menghafalnya itu kuat. Ada yang kemampuan linguistiknya kuat. Suruh bikin puisi, suruh bikin pantun, suruh bicara di depan, pintar dia. Ada juga yang kemampuan kinestetiknya anak itu unggul. Suruh main sepak bola, suruh lari, unggul. Suruh mikir nggak bisa ya. Nih yang ke. Seru nanti nggak tahu. Terus bagaimana seperti ini? Berarti jangan hanya mengukur dari satu sisi saja. Kalau semuanya hanya diukur dari satu sisi, maka kita tidak memutus mata rantai yang ada. Ini saya hanya mana yang disebut pandang psikologi dari bukunya Nyidono. Yang kedua, bagaimana mindsetnya bertumbuh. Yang terpenting adalah mindset kita sekarang. Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang sedang kita didik sekarang, ini calon pemimpin di Indonesia Emas 2045. Mindset kita sekarang dirubah. Kalau kita sekarang ngajarkan jelek, berarti pemimpin di tahun 2045 kosak. Kita sekarang kuncinya di kita. Artinya apa? Kalau tadi HSPD yang disampaikan dulu, yang tahu bagaimana belajar antri saja, belajar buang sampah pada tempatnya, itu karakter. Dan orang Indonesia, apalagi orang Madura, sulit seperti itu. Gak usah jauh-jauh, Pak. Gak usah jauh-jauh. Coba kalau antri macet kondor, yang robos itu orang Madura paling bangga itu. Susut nyari kok bisnya deh begitu robos. Apalagi tempo hari ada pergelaran musik tong-tong. Coba lihat sampahnya. Seperti apa? Artinya apa? Hal sepele, tapi itu betul-betul jadi tamparan. Bagi kita, terutama apa? Bagi lembaga pendidikan berbasis Islam. Dalam hal ini pesantren. Saya itu punya teman Romo, ketika S3 ini Romo. Dia mulai kecil memang sekolahnya di sekolah Katolik. Pernah ngajak saya, ayo Pak Jamsung ikut. Saya datang ke
tempat itu ya pondok pesantrennya Katolik kan? Seminari. Itu saya datang ke situ rapi Pak, lebih rapi daripada kita. Jadi yang an-nadhaf atau minal iman itu hanya ada di dinding gitu, Pak. Itu rapi. Saya malu ya Pak. Kok bisa seperti ini? Ini tamparan bagi kita. Nah ini mindset kita harus tumbuh. Terus belajar dan sekolah. Belajar itu tidak harus di sekolah. Sepakat? Yang terpenting kalau dibaca bukunya Nino itu dikaitkan dengan teorinya Ki Hajar Dewantara. Yang gak kalah pentingnya belajar itu bagaimana anak itu ada nilai belajar pada dirinya itu untuk perubahan ke depan lebih baik. Yang selanjutnya adalah pendidikan yang membahagiakan, harus bahagia. Tadi Nino mengatakan, kenapa harus bahagia? Karena kalau bahagia itu akan mudah diingat. Panjenengan tidak akan lupa tanggal 29 Desember 2024 akan ada di ruangan ini. Kenapa? Karena bahagia. Ya bagi kita. Oh satu kali. Sudah punya berapa? 4. Baik, caranya apa? Sekarang enggak. Caranya sekarang. 1 bulan yang lalu, berarti tanggal 29 hari apa Pak? Lupa Pak, panjenengan menikah tanggal berapa? 2006. Tetap ingat Pak, kenapa? Karena itu bahagia Pak. Berarti kok siapa bintang? Tak bahagia. Dan kalau lupa berarti gak bahagia Pak. Ingat, ditanya harinya, tanggalnya, pasti akan ingat karena itu bahagia. Apalagi Pak, anak pertamanya tanggal berapa? Wih kan ya? Pengen masuk menikah baru. Gimana apa sih? Jadi walaupun beberapa tahun yang lalu, ya, berarti 2006 itu sudah lebih dari 20 tahun. Hampir. Itu masih ingat. 1 bulan yang lalu lupa. Kenapa? Karena 1 bulan yang lalu itu flat biasanya saja. Justru lebih kuat. Kenapa? Kepala sekolah sedang minta tugas apa? Nilai sebanyak-banyaknya sekian miliar buat. Nah ini yang dirasakan oleh siswa. Kalau pendidikan itu membahagiakan, itu akan diingat. Akan diingat daripada datang guru tegang, apalagi sekarang bukan zamannya lagi guru pukul surat dulu. Ayo. Akhirnya apa? Kan tegang. Yang gak kalah pentingnya ini branding. Entah ini kritikan bagi Nino sendiri atau bagaimana. Sebagai guru di SD Bruto. Karena kalau saya baca buku yang Nino itu, tapi SD Bruto kayak gini. Artinya apa? Memang branding itu ya satu sisi perlu, tapi memang satu sisi harus kita pertimbangkan juga. Kalau di SDN Bruto, ini bukan saya mau ngomong itu, ya lebih mudah ajarnya Pak. Kejar pada 8 Iya. Malah pergi dulu. Jadi kan ini, saya itu apa atau kami belikan dulu. Iya. SD Bruto itu, jadi kan bisa doang. Jadi ini namanya ngikut suami berpaham siswanya. Lah kita yang di lembaga swasta, boleh saya malam, boleh si anu, boleh silakan lapor, boleh semua jelas semuanya.
dengan berbagai latar belakang. Tapi bagaimana ketika ini kita kreasikan keluar nilainya juga mahal. Berat memang bagi kita. SD dulu tuh kamu. Iya kan? Iya. Ini pernah saya sampaikan dan waktu itu ya terkait dengan koordinator IB itu, Amin pernah undang saya. Amin tersinggung, Pak. Amin dengan dites masuknya. Gontor juga seperti itu. Saya sampaikan itu gampang dulu. Sekolah-sekolah negeri yang favorit, sekolah-sekolah yang favorit yang baik, masuk. Rektornya dukung. Jadi diam ya. Besok kamu ikut Olimpiade Matematika. Kamu ini mau deh dulu. Yang di sana itu yang ngurus siapa? Orang tuanya. Stresnya. Itu kan. Nah, tapi mau panjenengan Pak, panjang Pak, kan juga. Banyak guru buyar lagi Pak. Saya bilang ada kok bulan pasrah. Artinya insya Allah kenjur punya panjenengan. Sudah pindah di sini dulu. Kan sudah kayak gini nasi. Jadi brand itu memang ya saya kadang ya ketawa-ketawa juga tuh. Ketawa-ketawa juga. Ketika ada branding seperti itu ya kayak gitu. Namanya branding di satu sisi perlu tapi memang harus logis. Nah, cuma kita di lembaga swasta, terutama di desa, ya harus siap memang. Ada tempo hari ya, atau video Pak Homeidi bilang hari ibu kumpul jadi nangis yang atau video bisa kan namanya nangis saya sampaikan pernah coba berapa terus dia bilang tak bisa cuman beli Jakarta juga tuh kita nangis ini kan pernah kira mantel juga artinya bisa terus nangis ada rumah benar kan Bang? Nggak bisa apalagi di daerah sana seperti itu kan sulit memang. Nah, ini harus kita sesuaikan brandingnya dengan hal yang ada. Tapi tidak kalah pentingnya bagaimana harus kita tetap siswa itu memiliki dengan potensinya masing-masing. Selanjutnya yang keenam, pandemi berkah dan kesadaran. Artinya apa? Di tulisannya Nyono itu dituliskan ya pandemi itu kita ini kan orang-orang yang lulus pandemi. Jadi coba kalau lihat teman-teman kita ya banyak yang meninggal juga. Nah, kita ya alhamdulillah lulus. Dari situ kita belajar bahwa ternyata pendidikan itu tidak harus selamanya di sekolah, bisa online dan lain-lain. Ini bayarnya. Terus selanjutnya terobosan dari bukunya Nyono itu next. Ada 5. Yang pertama ini ya semua gak apa-apa. Menguatkan akar, mengembangkan sayap. Saya tadi bingung ketika baca ini. Ternyata ada kata kuncinya Nyono itu satu kata ini bermakna bagi guru. Keteladanan, Pak. Sampai jangan berharap siswa itu datang tepat waktu kalau gurunya telat. Ya, harus di kita dulu. Kita ini jadi teladan. Sampai jangan berharap panjenengan semua, jangan berharap siswa itu rapi, gurunya gak rapi. Jadi di sini ada menguatkan akar, mengembangkan sayap. Saya kan sampai ini apa maksudnya Nyono? Saya cari ada kata kunci disebut keteladanan. Ini berat. Makanya guru itu memang digugu dan ditiru. Kalau ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang yang repot gurunya kencingnya berdiri, berlari. Muridnya. Artinya apa? Keteladanan adalah dari kita sekarang sebagai guru. Yang repot lagi kita sebagai lembaga pendidikan Islam. Kadang gurunya ketua jam, Pak. Ini mohon maaf dengan wadah. Tak sengaja. Guru swasta. Ya repot. Siswanya apa? Lebih parah lagi. Atau gurunya ikut slot. Sobung Mbak, sobung.
Mudah-mudahan nggak ada. Amin. Nggak ada yang ikut, tapi betul-betul. Nah, yang selanjutnya yang kedua, pembelajaran bermakna. Setiap pembelajaran itu bermakna. Bapak Ibu sekalian, sesekali nggak apa-apa dengan lecture itu jangan hanya materi, ya sesekali bercerita. Siswa sekarang itu butuh spirit, pengalaman. Empuk lambung nggak ada nak, ajudan kau jauh, nak pentingnya malas sepeda. Tapi ingat, jangan banyak ceritanya, tapi lupa kurikulumnya. Yang ada itu kan kadang semua kasihkan cerita, lupa ngajarnya. Yang ketiga, daur belajar. Maksudnya apa di bukunya Yono itu? Bagaimana kita itu proses belajar itu juga harus dikembangkan dari siswa. Ayo belajar apa? Ayo minggu depan kita belajar apa? Yang mau tuh minggu depan kita akan makan bersama. Apa yang disiapkan? Bagian dari dalam belajar. Terus pembelajaran berdiferensiasi. Artinya apa? Tetap pembelajaran itu harus berbeda-beda. Siswa yang ini dia cerdas dalam hal matematika, berarti dia diadukan di situ. Oh yang lain tidak paham matematika, ya sudah jangan dipaksakan. Terkadang kita akan memaksakan. Yang kelima, hukuman dan hadiah. Ini saya menarik. Ini saya jelaskan lebih jauh. Saya menarik. Wah ini Nono nuliskan ini keren ini. Karena tidak semuanya orang ketika membahas pendidikan akan membahas ini. Masih semangat ya? Iya. Semangat. Baik. Dalam konsep teori psikologi, ini kan pendekatan behaviorism. Ada hukuman, ini yang namanya punishment. Ada hadiah, ini reward. Seharusnya ada yang ketiga, reinforcement, penguatan. Teman saya ketika S3 itu ada yang meneliti tahun 2019, mengapa anak sekarang itu kecanduan game online tapi malas belajar. Salah satunya karena lembaga pendidikan tiap hari memberikan hukuman, hadiahnya setahun sekali mau imtihan. Reinforcement tidak pernah. Reinforcement tidak, penguatan tidak pernah. Sedangkan di game online itu ada semua. Mulai pertama buka welcome to ketika berperang itu ada reinforcementnya, double kill, good job, terus ketika selesai menang dia dapat hadiah. Apa hadiahnya? Diamond Pak, angka diamond. Yang itu ternyata saya baru tahu itu bisa ditukar dengan uang. Kalau kalah, game over, langsung punishment. Punishment, ya kan? Di lembaga pendidikan, seperti yang saya sampaikan tadi itu, hukumannya tiap hari, hadiahnya 1 tahun sekali imtihanan, online, itu pun yang terhadap reinforcement tidak pernah. Ingat, hadiah itu berarti kita harus memberi, Pak. Apakah harus mahal? Tidak. Mungkin murid TK, sekarang bagus, dapat hadiah permen. Apakah besok harus permen lagi? Tidak. Kalau permen terus dibully, apa itu permen? Kalau kita telat, saya sampaikan ketika saya isi tempoh hari di Anobaja itu, pengurus-pengurus Anobaja sampaikan juga. Tak datang hadir, hukuman. Telat, hukuman. Coba ibu telat, malam, hukuman. Terus bisa dia hadir. Waktu hima, imtihanan, reinforcementnya tidak ada. Reinforcement itu ditiru oleh medsos, apa? Like lah. YouTube, Facebook like kan? Artinya apa? Kalau ada siswa kita datang tepat waktu, ya kita akan berikan hadiah, kita kasih like. Keren kamu datang tepat waktu, keren ya? Ini nih, coba. Kan jenengan bikin postingan, kalian deh, tambah seneng kan? Sama, siswa kita seperti itu. Apakah hanya like? Tidak, tepuk tangan. Ini sama dengan subscribe.
datang ke batu, tepuk tangan. Atau apa kalau TK itu hukumnya dipuji, ibu bangga atau benar. Lah anak sekarang reinforcementnya nggak pernah, punishmentnya tiap hari, hadiahnya 1 tahun sekali. Akhirnya apa larinya game online yang ini lengkap semua dia. Makanya saya keren ketika baca bukunya Yono, wah ada ini, karena jarang ada orang pendidikan mau bahas ini. Tapi saya betul. Ini hasil riset teman saya. Tepuk tangan Yono. Hasil riset teman saya tahun 2019 seperti itu. Disertasinya dia menyatakan seperti itu. Artinya apa? Termasuk anak kita. Latihannya dari siapa? Kita punya anak, ya anak kita aja. Kalau dia sudah bisa, Pak, belum bisa Pak, cek Pak belajar sebuah. Jangan sampai jadi belajar sebuah. Kita tahu besok. Di buku ini ada siapa ada beda. Artinya apa kalau anak Pak belum sepuh? Hebat. Bangga anak benar. Ketika dia datang lagi menyampaikan, jangan seperti ini terus lah. Bosan juga. Apa? Wis, ini permen. Ya, keren loh. Laku dengan permen Pak. Ini mau. Jadi apa? Reward itu baik juga kalau tidak terus menerus. Kalau sekarang reward, besok bisa reinforcement, gitu lah. Penguatan. Kalau reward itu tiap hari, diberikan biasa, Pak. Bukan masalah kita nggak punya uang, tapi itu sudah dianggap oleh siswa sebagai hal yang biasa, bukan spesial lagi. Sama seperti sampean, kalau merasa biasa dengan pasangannya itu bahaya. Ini nanti masuk kepada perhatikan. Nah, ini jadi terobosan yang disampaikan oleh Nino ini ada 5. Ini keren-keren semua. Karena yang nulis ini Nino berarti Nur Huda harus bisa. Ini beban, bagi beban. Serius gitu. Mohon maaf ya, beban ya. Saya tulis buku psikologi pesantren Pak, sama Pak beban Pak. Konseling pesantren itu, saya tulis konseling pesantren. Beban, kenapa? Tiba-tiba Al-Amin sama Koyo datang ke rumah itu, ingin belajar kayak apa sih punya seru? Pesantren. Saya apa? Mau dilakukan harus melatih. Swasta. Nah ini karena ini yang disini loh, berarti menurut harus siap ini. Ini bebannya penulis kan seperti itu. Bebannya penulis. Ini saya sharekan ketika saya nulis buku konseling pesantren. Nah itu sampai saya diminta juga ngisi konseling pesantren itu menerapkan buku saya di Sidogiri. Sidogiri akhirnya bilang, bisa saya kapan-kapan ke Solo, ingin tahu gimana konselingnya di sana. Bosan. Kan gitu kan? Yang gak kalah pentingnya nanti saya yakin dengan buku ini akan banyak peneliti-peneliti yang datang ke Indonesia meneliti di dulu. Serius. Enggak. Jadi ketika